Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk mata kuliah metodologi sejarah dan historiografi ini pada pertemuan yang kedua ya. Kalau kemarin pertemuan pertama kita membahas mengenai sejarah dan ilmu sejarah. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai memilih dan menentukan topik. Kalau kemarin kita membahas secara umum ya, sejarah itu apa sih, bagaimana untuk menuliskan sejarah. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memilih dan menentukan topik. Tentu dalam hal ini adalah topik yang dimaksud adalah tentang penulisan sejarah atau historiografi. Untuk yang pertama tentang deskripsi singkat, nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pokok bahasan dari tema yang kedua ini, yaitu membuat topik penelitian sejarah yang menarik, menyangkut perbedaan antara judul dan tema, kemudian syarat-syarat untuk memilih topik, kemudian ada yang namanya kedekatan emosional dan kedekatan intelektual dalam memilih topik. Untuk yang subbab pertama yaitu mengenai diferensiasi antara judul dan tema dalam penelitian sejarah. Nah, perbedaan antara judul dan tema itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya. Jadi antara tema sama judul ini ada sinkronnya, ada sistemnya seperti itu. Jadi untuk tema ini bersifat lebih luas atau apa yang ingin kita bicarakan dalam tulisan kita. Jadi temanya ini sifatnya umum. Jadi tema apa yang kita ambil secara penulisan apa yang akan kita ambil. Misalkan tema berkaitan dengan uh, secara politik, atau tema tentang persiapan kemerdekaan, atau tema tentang sejarah tentang kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Nah, itu tema baru secara umum saja. Baru setelah kita sudah menentukan tema, baru langkah selanjutnya adalah memilih judulnya atau merangkai judulnya. Jadi judul ini adalah persoalan dari tema yang ingin kita angkat dalam tulisan. Jadi kalau kalian sudah tentukan temanya, membahas tentang sejarah apa, baru kalian rangkai itu judulnya, kata-katanya. Kalian rangkai sehingga membentuk sesuatu yang menarik untuk dibaca seperti itu. Jadi di sini bisa saya katakan bahwasanya tema itu harus kalian tentukan dahulu, baru kemudian menuliskan judulnya seperti itu. Contoh ini tema yang sudah kalian dapatkan, misalkan kalian tentang peran Soekarno pada masa menjelang kemerdekaan. Nah, kalian tentu membayangkan peran apa saja sih Pak Soekarno. Nah, di situ kalian bisa merangkai judulnya menjadi Soekarno sang proklamator kemerdekaan RI seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, apa saja syarat-syarat untuk memilih topik dalam penelitian sejarah? Itu ada 4. Yang pertama harus memiliki nilai, kedua memiliki keorsinilan, ketiga praktis, keempat memiliki unity atau kesatuan topik untuk memecahkan case atau kasus. Jadi yang pertama ini harus memiliki nilai. Tentu nilai itu adalah sesuatu yang penting. Ya, harus punya makna yang signifikan, memiliki nilai-nilai yang bisa kita ceritakan di sana. Nilainya harus penting, harus disesuaikan dengan kondisi kita seperti itu. Kemudian yang kedua itu memiliki keorsinilan atau keaslian, ya tidak jipa atau tidak plagiasi. Jadi keorsinilan ini benar-benar harus kalian terapkan di sini. Jangan menyontek. Ya, keaslian ini harus sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini menyangkut yang namanya hak cipta nanti seperti itu. Kemudian yang tiga itu praktis. Artinya itu harus disesuaikan dengan kemampuan kalian untuk menulisnya itu. Jadi kalau menentukan topik itu, kalau bisa kalian sesuaikan dengan tingkat pemahaman kalian, tingkat pengetahuan kalian, atau tingkat efisiensinya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk memperoleh data yang menurut kalian itu sulit.
Jadi datanya itu ya yang sesuai dengan kondisi kemampuan kalian saja sebagai penulis atau peneliti seperti itu. Untuk yang keempat yaitu memiliki unity atau kesatuan topik untuk mengerjakan sebuah kasus. Jadi analisis permasalahan dalam case-nya itu dapat diurai secara sistematis. Jadi ceritanya itu harus berurutan ya. Datanya juga harus lengkap. Ya jangan setengah-setengah. Dan juga topiknya itu harus sinkron seperti itu ya. Jangan mengada-ada. Jadi harus unity seperti itu. Nah, itu 4 syarat yang harus dipenuhi ketika memilih topik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang penentuan topik penelitian sejarah. Itu apa saja yang perlu kita lakukan ya. Memilih dan menentukan topik atau tema itu paling tidak harus memperhatikan dua kedekatan ini. Ya, jadi kalau kalian menentukan topik itu harus inilah ada dua kedekatan ini biar nggak susah-susah nanti untuk menentukannya. Yang pertama itu kedekatan yang bersifat emosional. Artinya ini ya kalian dalam menentukan temanya nanti usahakan ya yang seperti saya jelaskan tadi harus sesuaikan dengan kondisi emosional kalian. Misalkan nih, kalian berasal dari Blitar kan. Ya kalian bisa gunakan sejarah tentang Blitar. Presiden Soekarno berasal dari Blitar dan sebagainya. Itu menunjukkan identitas kalian ya, identitas. Misalkan kalian dari NTT, ya, kalian bisa mengangkat budaya kalian untuk dijadikan sebuah penelitian sejarah. Daerah kalian, tarian, terus sampahnya ya artefak-artefak itu yang itu entah itu kain, entah itu berupa benda-benda artefak yang lainnya itu bisa kalian angkat ya, secara emosional atau kedekatan identitas kalian seperti itu. Terus yang kedua itu kedekatan intelektual, artinya ya sesuai dengan bidang keahlian kalian. Kalau sejak kalian lebih fokus ke secara politik, ya silakan ke secara tentang kemerdekaan, hubungan internasional dan sebagainya. Kalau kalian sejarahnya itu secara murni katakan, ya kalian bisa meneliti tentang asal usul budaya, ya asal usul etnis tertentu dan sebagainya. Itu sesuaikan dengan bidang dan keterampilan kalian sebagai penulis sejarah. Nah, ini salah satu trik ya menurut Alpian yang harus diperhatikan oleh seorang penulis dalam meneliti sejarah adalah yaitu teknik untuk mencatat data penelitian. Nah, ini perlu. Jadi yang namanya data itu kan pasti banyak ya dan itu perlu catatan-catatan. Nah, menurut Alpian ini ada dua teknik untuk mencatat tentang data penelitian itu. Yang pertama ada teknik innote sama footnote. Kalau innote itu biasanya setiap kutipan ya per paragraf itu dikutip di bawahnya. Tanda kurung biasanya dikasih nama, tahun sama halaman. Nah, itu buat identitasnya. Kemudian ada footnote. Kalau footnote ini ditulis di bawah ya, di bawah catatan itu ada nama, ada judul bukunya, kemudian tempat, penerbit, penerbit buku, kemudian tahun sama halaman. Kalau footnote ini lebih jelas ya, tentang identitas bukunya. Nah, itu adalah teknik pencatatan menurut Alpian. Nah, untuk tugasnya juga sama ya, kayak kemarin ya, kalian harus cari atau temukan ya 3 judul untuk penelitian dan penulisan sejarah yang akan kalian kerjakan sebagai portofolio nanti. Jadi coba Anda langsung saja tuliskan 3 judul yang kira-kira menurut kalian itu bagus. Ya, 3 saja judul. Nggak usah topik atau tema, langsung ke judulnya saja. Bisa kalian pakai tentang sejarah politik atau itu tentang secara murninya atau secara tentang budayanya dan sebagainya.
itu terserah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan saya jaga kondisi dan sehat selalu. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.